Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee. Saya bersyukur karena hari ini kita kembali boleh merenungkan firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan jelas katakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap, ya kan? Kita percaya saudara dikasih dalam Tuhan. Orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena firman Tuhan adalah terang bagi langkah hidup kita, pelita bagi langkah hidup kita, sehingga kita tidak tinggal dalam kegelapan, melainkan tinggal dalam terang yang ajaib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena itu hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, biarlah firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kita, membawa kita, menuntun kita, mengarahkan kita ke dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur. Kami percaya hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup kami ada dalam pertolongan Tuhan. Itu sebabnya apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu Tuhan ada dan Tuhan sendiri yang berperkara dalam kehidupan kami. Kami sebagai manusia, umat tebusan-Mu, umat yang sudah Engkau selamatkan. Kami tidak pernah dibiarkan berjalan seorang diri. Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang menyatakan kasih kuasa-Mu dalam kehidupan setiap kami. Karena itu kami rindu memulai hari-hari hidup kami bersama-sama dengan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengenal, kami mengerti, kami memahami kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Herodes hendak menyuruh membunuh semua anak-anak berumur 2 tahun ke bawah, maka ada malaikat Tuhan menyuruh Yusuf untuk menyingkir ke Mesir, ya kan? Di dalam Matius pasal 2 ayat 14 dan ayat 15. Coba kita perhatikan firman Tuhan ini saudara. Ada satu hal yang menarik untuk kita pelajari, yang akhirnya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Matius 2 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan bilang begini. Maka Yusuf bangun, diambilnya Yesus anak itu serta ibunya Maria malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan ayat 15, dan tinggal di Mesir hingga Herodes mati. Hal itu terjadi, perhatikan saudara, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, lihat ya, karena ada rancangan-rancangan orang jahat, rancangan Herodes, yang akan membunuh bayi-bayi pada saat itu yang berumur 2 tahun ke bawah. Maka Yusuf diperintahkan Tuhan melalui malaikatnya untuk pergi ke Mesir. Tujuannya apa? Agar tergenapi firman Tuhan ayat 15. Supaya tergenapi firman Tuhan yang dikatakan apa? Dari Mesir kupanggil anakku. Lihat, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, saudara dikasih dalam Tuhan. Herodes mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan pakai segala sesuatunya untuk apa? Menggenapi firman-Nya. Oh haleluya. Ini yang jadi kebanggaan dalam kehidupan kita. Benarlah apa yang dikatakan Yusuf. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah memakainya untuk mendatangkan kebaikan. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan bisa pakai agar firman-Nya tetap tergenapi. Jadi bukan soal apa yang sedang terjadi hari-hari ini, tapi yang kita pegang, yang kita percaya, apapun yang terjadi, yang saya tahu adalah firman Allah pasti tergenapi dalam hidup saya. Dan firman Allah semua mendatangkan kebaikan. Benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Apa yang keluar dari mulutku, kata firman Tuhan, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang aku suruhkan dan berhasil dalam apa yang aku perintahkan.
Berarti apa yang Tuhan firmankan, yang kita sudah ketahui menjadi kebenaran firman Tuhan, itulah yang pasti terjadi. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan pasti tergenapi. Amin. Yes. Jadi jangan pusing dengan keadaan hari-hari ini. Pada saat itu Herodes akan menghabisi anak-anak di bawah usia 2 tahun. Tapi ternyata Tuhan pakai keadaan itu untuk membuat Yusuf menyingkir ke Mesir. Dan Tuhan pakai keadaan itu untuk menggenapi apa yang firman Tuhan katakan. Apa dia bilang? Dari Mesir kupanggil anakku. Lihat saudara. Jadi hari ini kita diingatkan. Jangan stres kalau hari-harinya ada orang yang fitnah hidupmu. Jangan stres kalau ada orang-orang yang berusaha merugikan usahamu, merugikan hidupmu. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat, dengan apa yang kau terima, kau alami hari-hari. Jangan balas. Ingatlah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk penghinaan, termasuk pemfitnahan, termasuk penganiayaan yang kita alami. Allah turut bekerja di dalamnya. Tujuannya apa saudara? Untuk mendatangkan kebaikan atas kehidupan saudara dan saya. Hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang kita harus pegang. Bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di hadapan kita. Karena kalau hidup kita ditentukan dengan apa yang terjadi di hadapan kita, maka kita akan gampang kecewa. Kita akan gampang down saudaraku. Kita akan gampang lari dari Tuhan. Kenapa? Karena yang sering kali kita lihat justru membuat kita cemas. Yang sering kali kita lihat justru membuat kita khawatir. Yang sering kali kita lihat justru membuat kita semakin hari semakin bertanya-tanya, Tuhan, mana pembelaan pertolonganmu? Tapi hidup kita bukan karena melihat, hidup kita karena percaya. Makanya selalu saya bilang firman Tuhan itu dahsyat. Renungkan firman Tuhan, pegang janji Tuhan, karena itu yang pasti terjadi. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan pasti terjadi. Amin. Apapun yang hari-hari ini kau sedang hadapi, pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Sekalipun yang kau lihat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun yang kau lihat belum terjadi apa yang kau doakan. Karena janji Tuhan pasti tergenapi atas kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Karena kasih setiamu, karena anugerahmu menopang kami. Kami mengucap syukur. Sebab hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa manusia bisa saja mereka-rekakan yang jahat atas hidup kami, hamba-hambamu, umatmu ya Tuhan. Tapi satu hal yang kami pegang, bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi sungguh semuanya untuk menggenapi apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya hari ini kami diingatkan untuk tidak terlalu fokus dengan apa yang kami lihat. Tapi biarlah kami hanya fokus kepada apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah berjanji, 1000 boleh rebah di sisi kiri, 10.000 boleh rebah di sisi kanan, itu tidak akan menimpa kami. Sebab Tuhan menjaga kami. Allah telah berjanji bahwa kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kami pegang janji firman Tuhan. Sebab Tuhan yang akan mengangkat kami menjadi kepala bukan ekor. Dan tetap naik dan bukan turun. Kami hidup berdasarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan bukan apa yang terlihat di hadapan kami. Apa yang Allah taruh dalam hati hamba, sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Di mana-mana tempat mereka berada, biar firman termaterai dalam hati kami. Kami tidak mudah digoncang oleh badai yang kami hadapi. Kami tetap berpegang pada firman Tuhan. Karena firman-Mu dahsyat, firman-Mu tergenapi dalam kehidupan kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin.